Orang yang nggak tahu mutiara dia akan letakkan di kotak sampah. Kita ini nggak paham bahwa kita ini mulia, makanya kita terkadang kita lakukan hal-hal yang mendolimi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita orang mulia. Makanya kita harus tahu diri. Kita harus tahu diri. Kita harus ngerasa, oh saya ini orang mulia. Kalau nggak mulia, nggak mungkin Allah ciptakan saya menjadi umat Nabi Muhammad. Nggak mungkin. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Teman-teman sekalian, MRBJ ini adalah Masjid Raya Bintaro Jaya yang menjadi ikon di selatan Tangerang. Masjid ini pula yang sering menjadi studi banding. Karena itu saya menyarankan untuk ikut bergabung dalam MRBJ TV channel. Carilah di YouTube, Facebooknya, Twitternya, ada lengkap. Supaya apa? Supaya kita nggak ketinggalan informasi dan sekaligus memahami manajemen masjid yang cantik. Itulah MRBJ. Jadi kakeknya Rasulullah SAW semua orang baik, dan Rasulullah SAW dari keturunan-keturunan yang baik. Ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib, Hashim, dan seterusnya. Jadi kakeknya Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muttalib, beliau termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikut kepada millat abihi Ibrahim, ikut kepada ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Tidak minum minuman keras, tidak berzina, tidak melakukan hal-hal yang zalim. Walaupun berbeda cara, ya beda-beda cara. Setiap nabi punya cara masing-masing. Di antaranya umat Nabi Musa, fikihnya begini. Kalau ada orang yang terkena najis di kakinya, kakinya harus dipotong. Kalau enggak sah sholatnya. Enak nggak jadi umat Nabi Musa? Kalau kita tinggal dicuci doang, kalau dia harus dipotong. Kalau tangannya terkena najis, tangannya harus dipotong. Kalau enggak sah sholatnya. Kalau enggak sholat, dosa, masuk neraka. Pilih mana? Pilih masuk neraka atau mending potong? Ya, mending jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Kita nggak tahu, makanya kita nggak bersyukur. Kita nggak tahu, makanya kita nggak bersyukur. Santai-santai aja, biasa aja. Oh kayaknya hidup susah. Padahal kalau kita banding-bandingin dengan umat terdahulu, waduh jauh banget. Orang yang nggak tahu mutiara dia akan letakkan di kotak sampah. Kita ini nggak paham bahwa kita ini mulia, makanya kita terkadang kita lakukan hal-hal yang mendolimi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita orang mulia. Makanya kita harus tahu diri. Kita harus tahu diri. Kita harus ngerasa, oh saya ini orang mulia. Kalau nggak mulia, nggak mungkin Allah ciptakan saya menjadi umat Nabi Muhammad. Nggak mungkin. Nah, siapa lagi mau bertanya? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya tadi saya ingin bertanya, cuman sepertinya jawabannya udah ketemu. Jadi konteks yang saya ingin tanyakan tadi, hadis tentang seorang Yahudi yang datang kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, Aina abi, inna abi wa abaka finnar. Bukan Yahudi, itu sahabat. Ya, sahabat. Diriwayatkan Imam Muslim, sahih. Ya, jadi sepertinya jawabannya sudah terjawab, dan bertanya tentang ahlul fatrah. Apakah setiap orang-orang yang hidup selama ahlul fatrah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, atau ikut syariat sebelumnya, atau bagaimana? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban pertama ini harus menjadi ingat sesuatu yang kita ingat, bahwa
mengetahui orang di surga atau di neraka itu adalah ilmun la yanfa' wa jahlun la yadur. Kita tahu nggak ada hasilnya, kita nggak tahu, nggak ngebahayain kita. Jadi pengen tahu orang di surga atau di neraka adalah sesuatu yang kalau kita tahu juga nggak ada manfaatnya bagi kita. Kalau kita nggak tahu juga kita nggak dapat bahaya. Jadi masih banyak ilmu yang harus kita ketahui. Itu yang pertama. Ingat, orang di neraka, orang di surga itu bukan urusan kita. Yang kita urus adalah kita di surga apa di neraka. Itu yang saya harus pesankan. Ini enggak bertahun-tahun sibuk nyari tahu ini di surga apa di neraka, ini di surga apa di neraka, si fulan di surga apa di neraka, si fulan. Maka saya katakan ini adalah ilmun la yanfa' wa jahlun la yadur. Ilmu kalaupun kita ketahui enggak ada manfaatnya sama sekali. Kalaupun kita nggak tahu, nggak membahayakan akidah kita. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang disebutkan memang betul. Hadisnya ada di Muslim. Hadisnya sahih. Itu namanya hadis ahad. Hadis ahad itu kalau dia sahih tentu kita terima. Tapi kalau ada hadis yang ahad kemudian berbeda dengan hadis yang mutawatir atau sifat dalilnya itu qat'i seperti Al-Quran, maka kita lebih mengedepankan dalil yang lebih kuat dibanding dalil yang sahih. Paham? Ada dua pendapat. Yang satu sahihnya 70%, yang satu sahihnya 100%. Kita ngambil yang mana? Kita lihat dulu, kalau bisa digabung maka digabung, jangan langsung ambil yang 100. Kalau bisa digabung, kita gabung dulu. Kalau bertolak belakang, yang satu bilang ke sini, yang satu bilang ke sini, nah baru kita ambil yang paling betul. Dengan mengatakan bahwa bisa jadi apa yang disebutkan itu bisa ditakwilkan. Contohnya seperti bapakku yang dimaksud bisa jadi Abun, yang dia maksud adalah siapa? Abu Lahab. Bisa jadi karena Abu Lahab adalah pamannya Nabi. Sesungguhnya bapakku atau pamanku Abu Lahab dan bapak kamu itu di neraka. Nah, orang ini sehingga orang tersebut, dan konteksnya ketika itu Rasulullah SAW ditanya sama seorang sahabat, dia bingung bapaknya ada di mana. Dia takut, maka Rasulullah SAW ya menenangkan sahabat tersebut dan mengatakan bahwa ayahku dan ayahmu di neraka itu. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Saya tidak akan menyiksa, memasukkan ke neraka seseorang selagi dia tidak memiliki rasul pada masanya. Nabi Sayyidina Abdullah, ayahanda Nabi, meninggal ketika itu Rasulullah baru berdakwah berapa tahun? Belum lahir. Belumlah gimana kita mau katakan dia harus beriman kepada Nabi, orang nabinya aja belum lahir. Siti Aminah ketika itu usianya 6 tahun. Nanti saya ceritakan insyaAllah bulan depan jadwalnya tanggal 21 Maret. InsyaAllah saya akan ceritakan kisah tentang ayahanda Rasul dan ibunda Rasul ketika mereka menikah, dan bagaimana Rasulullah SAW ketika itu ditinggal oleh ayahnya dalam keadaan yatim. Yatimnya adalah yatim yang betul-betul yatim. Kalau yatim sempat melihat bapak, iya ini yatim masih di perut, nggak pernah mendengar kata-kata wahai anakku, nggak pernah sama sekali. Nggak pernah digendong sama bapaknya, nggak pernah sama sekali. Yatimnya berbeda. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan litundira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi itu untuk apa? Orang-orang yang tidak mendapatkan indar sama sekali dari Allah, nggak ada nabinya ketika itu. Jadi dua hal tersebut bisa kita jadikan dalil bahwa sesungguhnya orang tua Nabi Muhammad SAW insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Dan itu kalaupun kita tahu nggak bawa manfaat bagi kita, kalau kita nggak tahu juga nggak bikin bahaya agama kita, akidah kita. Itu aja harus dipahami ya. Banyak ilmu yang lebih harus dipahami. Ini setiap hari sibuknya dengan hal-hal yang begitu. Cari tahu dalil sana sini depan belakang. Ditanya syarat-syaratnya sholat apa? Wah, tanya ho aing dia bilang. Syarat-syaratnya sholat yang kamu diwajibkan untuk mengetahuinya kamu nggak tahu. Sibuk masalah-masalah maulid ini asli hakikatnya bid'ah atau tidak.
So gelo eta kata orang Sunda mah. Paham? Jadi itu jawaban saya, mudah-mudahan manfaat. Jadi saya pesankan bahwa ini kalaupun kita tahu nggak ada manfaatnya, kalau kita nggak tahu nggak ngebahayain bagi agama kita. Ilmun la yanfa wa jahlun la yadur. Nah, ini kok dibilang keturunan Nabi semuanya beribadah menyembah Allah, tapi di sini dalam Al-Qur'an disebut bahwa sungguhnya bapaknya Nabi Ibrahim penyembah berhala, malah penjual berhala. Nah, sekarang kita tahu, dan secara ilmiah, bukan hanya sekedar asal bacot. Bukan sekedar asal bacot, tapi secara ilmiah kita jawab dan mudah-mudahan terjawab.